Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Hal ini membuat ayah dan putranya sangat putus asa. Vivian dan Diana sama-sama putus asa. Pada saat ini, Nyonya Haris mendorong dengan wajah gelap. Begitu dia memasuki pintu, dia mengutuk dan berkata, tiga wanita tua itu sangat lancang. Dapur itu jelas memiliki meja, dan bahkan mereka tidak makan di sana. Mereka malah ke meja kopi untuk makan. Mereka benar-benar memperlakukan ini sebagai rumah sendiri. Melihat dia masuk, Vivian berkata dengan semangat, "Nenek, akhirnya kamu kembali. Kami hampir mati kelaparan. Kami menunggumu kembali dan membawakan kami makanan." Arkan juga menangis dan berkata, "Nenek, aku sangat lapar. Jika aku tidak makan, aku akan mati kelaparan." Nyonya Haris menghela nafas, menyerahkan 4 kantong plastik di tangannya kepada Vivian, dan berkata, "Ini untukmu. Bagi ini menjadi beberapa set hidangan dan makan dengan cepat." Melihat kantong plastik di tangannya, keluarga Haris tidak peduli dari mana makanan itu berasal. Mereka hanya ingin makan semuanya dengan cepat. Jadi, Vivian berkata dengan bersemangat, "Nenek, aku akan pergi ke dapur untuk mengambil peralatan makan." Diana juga sangat senang dan buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Aku akan membantumu." Nyonya Diana dengan dingin mendengus, "Diana, berhenti. Jangan makan makanan yang kubawa kembali." Horiah tidak menyangka bahwa Nyonya Haris akan memalingkan wajahnya saat ini. Dia menunjuk ke makanan di dalam kantong plastik, dan berkata sedih, "Bu, apa yang terjadi padamu? Kamu membawa begitu banyak makanan. Bahkan aku nggak boleh makan 2 gigitan saja. Aku sudah lapar begitu lama." Nyonya Haris mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin makan, pergilah bekerja dan cari uang sendiri. Kamu tidak bisa mengandalkan seorang wanita tua untuk menghidupimu. Apakah kamu tidak tahu malu?" Diana langsung cemas, dan berseru, "Aku telah ditipu oleh Chandra. Kalau tidak, aku sudah menjadi kasir dan berpenghasilan lebih darimu." Nyonya Haris meringkuk, "Tidak masalah bagiku penghasilanmu lebih atau kurang. Kamu mendapatkan apa yang kamu peroleh, dan aku mendapatkan apa yang kuperoleh. Tak satu pun dari kita boleh memanfaatkan satu sama lain. Jadi kamu tidak ingin makan nasi yang kubawa kembali. Hasilkan dan makan sendiri." Diana segera menatapnya dengan sedih dan marah, dan berseru, "Nyonya tua, apakah kamu mau mendapat masalah? Aku akan keluar dan aku akan lari dari rumah." Nyonya Haris tertawa dan bertepuk tangan, "Oh, bagus sekali. Kamu bisa pergi dengan cepat. Aku tidak sabar untuk membeli petasan untuk merayakan kepergianmu. Jika bukan karena Edi Wibowo menghentikanku, aku akan membiarkanmu keluar dari rumah ini sejak lama. Kenapa aku masih mengizinkanmu berada di sisiku sebagai perusak mata? Semua karena Edi. Jika kamu pergi karena keinginanmu sendiri, maka Edi Wibowo juga nggak akan marah denganku." Diana mengertakkan gigi, "Oke. Wanita tua, mari kita lihat." Vivian buru-buru keluar saat ini untuk menyelesaikan permainan. "Nenek, jangan seperti itu dengan ibu. Dia sudah lama kelapatan, jadi biarkan dia makan juga." "Biarkan dia makan?" Nyonya Haris laku mencibir, "Aku lebih rela membiarkan anjing-anjing memakan yang tersisa, tapi aku tidak akan membiarkannya makan sedikit pun." Setelah itu, Nyonya Haris berkata lagi, "Beri aku makanan, ambilkan piringnya, kita akan makan di sini sebagai keluarga berempat, biarkan dia menontonnya."
Diana langsung menangis dan memarahi. "Dengarkan aku Nenek Haris, aku menikahi keluarga Harusmu dan memberikan cucu untukmu. Kamu bahkan tidak memberiku sedikit makanan sekarang. Aku benar-benar tidak habis pikir." Nyonya Haris berkata dengan nada menghina, "Jika kamu ingin makan, kamu dapat menemukan cara untuk melakukannya sendiri. Bukankah kamu pandai bergaul dengan pria liar? Pergi dan hubungilah lagi. Mungkin kamu masih bisa menghasilkan banyak uang di sana." "Kamu," Diana langsung malu dan marah. Wanita tua itu selalu suka menghina dia tentang pekerjaannya di tambang batu bara hitam, tetapi dia tidak dapat menemukan cara yang ampuh untuk membantahnya. Jadi, dia hanya bisa menginjak kakinya karena kesal, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Diana dan keluarga Harismu, tidak memiliki hubungan apapun." Setelah itu, dia membanting pintu dan keluar dan kembali ke kamarnya. Glenn sudah lama tidak memiliki perasaan terhadap Diana, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, dan dia juga berharap dia akan menghilang secepatnya. Tapi Arkan di sampingnya agak tak tertahankan. Meskipun Diana telah melakukan beberapa hal yang memalukan, namun pada kenyataannya, Diana adalah ibunya. Melihat ibunya akan dipaksa melarikan diri dari rumah, Arkan tentu saja tidak tahan. Jadi dia berkata kepada Nyonya Haris, "Nenek, tidak mudah bagi ibu. Maafkan dia kali ini." Nyonya Haris berkata dengan dingin, "Jika ada yang membicarakan wanita itu, keluarlah dari rumah ini bersamanya. Aku tidak peduli." Arkan yang sudah kelaparan pun menjadi bimbang. Jika dia memilih untuk bertentangan dengan keluarga Haris, maka dia tidak akan dapat makan. Jadi dia segera menutup mulutnya dengan penuh kekecewaan dan tidak berkata apa-apa lagi. Vivian dengan cepat membawa beberapa peralatan makan dan bersama dengan Nyonya Haris menuangkan sisa makanan ke dalam wadah. Vivian mencelupkan sup sayuran ke dalam 2 atau 3 gigitan dan menghabiskan roti kukus, lalu memasukkan roti kukus lagi dengan cara yang sama. Nyonya Haris memiliki perut yang kenyang, jadi dia mengambil piring dan memberi makan Glenn dan Arkan yang sedang berbaring di tempat tidur. Ayah dan anak, seperti anak ayam yang baru menetas di sarang, membuka mulut mereka dan menunggu untuk diberi makan. Akhirnya mereka bisa makan. Ayah dan anak itu tidak bisa menahan air mata. Melihat air mata mereka berdua, Nyonya Haris merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Jadi dia berkata dengan mata tersipu, "Besok ibu akan pergi bekerja lagi. Ibu akan membeli mie dan daging di malam hari, dan kita akan membuat pangsit untuk keluarga beranggotakan 4 orang." Glenn menangis dan bertanya, "Bu, bisakah kita makan pangsit daging besok?" Nyonya Haris menganggukkan kepalanya, "Jangan khawatir, kamu bisa makan pangsit. Aku akan membelinya ketika waktunya tiba dan mengemasnya dengan Vivian untuk kalian berdua." Glenn berkata dengan mata kering, "Bu, ketika aku sembuh, aku akan pergi bekerja. Bahkan jika aku harus pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, dan tidak akan membiarkanmu pergi bekerja saat kamu sudah sangat tua." Arkan juga berkata dengan samar, "Nenek, aku juga akan bekerja kalau begitu." Nyonya Haris mengangguk dan berkata, "Kalian berdua harus sembuh terlebih dahulu. Ketika kalian berdua sudah sehat, aku akan mengandalkan kalian untuk memberiku kehidupan akhir." Saat keempat keluarga Haris akhirnya makan lahap, Diana menangis hingga kering di kamarnya. Di tengah kelaparan dan kedinginan, dia tidak hanya putus asa dengan keluarga Haris, tetapi juga membuat keputusan di dalam hatinya untuk pergi. Dia tidak berniat untuk tinggal di rumah ini, juga tidak berniat untuk tinggal di Jakarta. Dia ingin kembali ke rumah kelahirannya. Meskipun keluarga ibunya hanya memiliki sedikit uang, dan seorang saudara laki-laki yang tinggal dengan orang tuanya. Setidaknya ibunya dapat memberinya makanan, dan tidak membencinya. Namun, keluarganya agak jauh. Butuh setidaknya 5 atau 6 jam jika naik kereta kursi, dan harga tiket kereta lebih dari 100.000. Hal itulah yang menjadi masalah terbesar Diana.
Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memikirkan solusi dari Nyonya Harus. Malam ini, Nyonya Haris pasti tidur dengan sangat lelap karena pekerjaan fisik sepanjang hari. Pada dini hari, Diana akan menyelinap ke kamarnya dan menemukan 200.000 dari sakunya. Dari 200, 100 adalah gaji wanita tua, dan 100 lainnya yang diterima wanita tua itu dengan imbalan tamparan di wajah. Melihat 200.000 tersebut, Diana sangat bersemangat. Meskipun 200 tidak banyak, itu cukup untuk sarapan setelah fajar, dan kemudian naik kereta kembali ke rumah orang tua untuk tahun baru. Jadi dia akan memasukkan uang itu ke sakunya tanpa pikir panjang, lalu mengemasi beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi, dan sebelum fajar, dia meninggalkan Andara dengan sebuah koper. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.